Sudah cukup lama kami tidak melihat Kiai On secara khusus melanjutkan tentang kajian nasab Alawi. Mohon maaf, saya mau bertanya, bagaimana kelanjutan dengan polemik nasab ini ke depannya Kiai? Apa saat ini sudah dianggap selesai? Itu aja pertanyaannya atau ada lagi? Pelan-pelan, Kasep. Baca pertanyaannya pelan-pelan supaya bisa difahami banyak orang ya. Gak usah geper, gak usah buru-buru. Baik, saudaraku yang budiman, kami akan jawab pertanyaan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya, saudaraku yang baik. Alhamdulillah, hari ini saya on dan khusus untuk menjawab pertanyaan sampean. Tapi tolong dengarkan jawaban penjelasan ini sampai tuntas tas. Saya akan sampaikan. Satu, saya tidak pernah membatalkan nasabnya Ba'alwi. Di negeri Indonesia ini yang mengatakan nasab Ba'alwi batal, yang mengatakan nasab Ba'alwi itu munqati', rungkat, itu Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani seorang. Tentu beliau berdasarkan kajian ilmu, berdasarkan tesis tingkat tinggi yang beliau lakukan. Yang kedua, atas tesis beliau itulah kami bersama para ulama lainnya yang beberapa tahun lalu ngumpul Gotra Swara di Bedakrep terinspirasi untuk ikut menguji, mengkaji, menelusuri sejauh mana tesis Kiai Imaduddin itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hingga akhirnya waktu berlalu, lebih dari 2 tahun polemik nasab sampai saat ini menjadi sebuah diskursus yang menarik. Dan sebetulnya ini sudah menemukan titik kunci. Poin jawabannya sudah ada. Ibaratnya muara dari sebuah mata air diskursus selama ini itu sudah sampai kepada titik akhir. Karena selama 2 tahun lebih Ba'alwi, dalam hal ini Maktab Daimi Rabithah Alwiyah, belum juga bisa memberikan jawaban antitesis atas pernyataan pembatalan nasab mereka oleh Kiai Imaduddin. Dan selama itu pula kami juga ikut mencari pembanding loh. Kami juga tidak diam mencari data, mencari manuskrip, mencari kitab dan lain sebagainya. Bahkan kami juga menunggu dari mereka kiranya ada kitab atau bukti apa saja yang bisa digunakan untuk menyanggah tesisnya Kiai Imaduddin. Tapi nyatanya, saudaraku yang budiman dangukeun ya, hingga detik ini pun tidak ada. Bahkan justru yang sangat saya sesalkan, mereka malah menerbitkan buku judulnya Keabsahan Nasab Ba'alwi, yang isinya itu nggak nyambung dengan pertanyaan dan pernyataan nasab mereka. Itu buku yang katanya merupakan sebuah legitimasi keabsahan nasab mereka. Ternyata semakin kami baca, semakin kami pelajari, semakin kami fahami isinya, buku tersebut malah semakin menunjukkan keblunderan, yakni ketidakabsahan nasab mereka. Lah monggo sampai nanti baca sendiri, pelajari sendiri buku tersebut, kan banyak PDF-nya di mana-mana. Nah, saudaraku yang budiman, khusus saya bertanya ini ya, bertahun-tahun kita semua ini menunggu jawaban yang ilmiah, tapi yang nongol malah dongeng.
narasi dan penggiringan opini. Piye to mas? Ojo dibanding-banding ke orang di masa lalu dengan orang di masa sekarang. Iya jelas beda toh. Dulu zaman guru-guru, zaman bapak-bapak dan zaman mbah kita, mereka itu meyakini nasab Ba'alwi sebagai duriah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan dzon. Apa itu dzon? Prasangka. Tina sukhrah. Tahu sukhrah? Sukhrah teh lamun bahasa Kiwari teh popularitas gitu ya. Hingga istifadah. Tahu istifadah? Istifadah banyak viral lah begitulah mencek bahasa medsos mah. Jadi viral, mereka sudah masyhur disangka. Kartas jadi bahaya lama berdasarkan sangkaan. Dan sugana ayat satu ulama pun yang mengisbat nggak ada. Ayo mau ngomong pakai dalil kitab buku Dirijen lagi. Mau bilang kalau Mbah Nawawi mengisbat di kitab tersebut. Nanti sampean lihat ya, sampean dengarkan penjelasan saya tentang maksud Mbah Nawawi di kitab tersebut di video yang sudah lalu. Tolong admin nanti selipkan di kolom komentar ya, paling atas pada video ini, biar nanti pada faham maksud daripada Mbah Nawawi di kitab Uqudul Ijen. Kembali kepada masalah ilmu ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi ulama baheula syukhrah wal istifadah tina prasangka. Coba tunjukkan bukti ulama mana yang dulu pernah mengkaji bab nasab Ba'alwi sampai sedetil seperti di zaman Kiwari. Bahkan saking detailnya mempelajari tentang nasab Ba'alwi, ilmu rijalul hadis pun ikut berbicara tentang kemustakhilan ketersambungannya Abdullah atau Ubaid sebagai duriah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya teh sebab kurasa penasaran tina tesisnya ke Imam Duddin. Jadi ilmu teh berkembang kemana-mana, saudaraku yang budiman. Sok atuh sarerea masing-masing dari kalian yang merasa bisa buka kitab-kitabnya, kitab hadis, rijalul hadisnya, sejarahnya, filologi, ilmu DNA-nya, sok dibuka biar fair, biar tidak saling menyalahkan. Bisi dikiranya saya sentimen, dikiranya ikut-ikutan membatalkan nasab Ba'alwi, bisi dikira saya fitnah, bisi dikira saya adu domba. Heran saya mah, orang bicara tentang ilmu 100% tina ilmu, untuk ilmu, oleh ilmu. Plek. Tahu plek ya? Plek itu menceritakan apa adanya, tidak dikurangi, tidak dilebihi. Kok malah di framing fitnah, di framing adu domba, di framing menebar kebencian, memecah belah umat. Atuh kenapa nggak lapor polisi aja, biar tuntas, biar beres urusan mah, lamun gitu cara nama. Lalu sentuh. Padahal dengukan ya, kita habiskan waktu selama ini itu untuk memastikan benar atau tidaknya tesis Kiai Imaduddin bisa dipertanggungjawabkan apa tidak. Jadi kalau kemudian kami pada kesimpulan bahwa benar adanya kalau nasab Ba'alwi tidak nyambung kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidak adanya bukti ilmiah, tidak adanya bukti pustaka dan lain sebagainya, ya jangan salahkan kami.
Salahkan saja ulama-ulama yang ada di zaman baheula kalau mau mah. Bisa dipahami tidak ini? Kumaha gitu. Kita mah bukan pengarang, apalagi mengada-ada cerita. Kita mah diajar di pesantren teh supaya bisa ngaji, untuk mengkaji agar tambah ilmu, tambah pinter, tambah cerdas, tambah-tambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tah gitu. Dan terus sekarang mau dibahas dengan menggunakan kacamata ilmu apa lagi? Iya teh cerita tentang nasab. Ari ilmu nasab mah ilmu nyata, ilmu biologis, ilmu genetika cek batur mah ilmu pasti, hiji ditambah hiji dua. Jadi jelas tidak mungkin bisa dijawab dengan khayalan, tidak bisa dijawab dengan imajinasi, tidak mungkin bisa dijawab dengan rekayasa, prasangka, apalagi dijawab dengan mubahalah. Liar ya mah. Serta tidak mungkin lagi bicara tentang dzon, tentang sangkaan, sukhroh wal istifadhah. Itu namanya dusta, itu fasik hukumnya. Meyakini dengan dzon, meyakini dengan prasangka setelah adanya bayinah bukti sing cetha welo-welo. Tahu cetha welo-welo? Nyata. Yang berbicara sebaliknya dari apa yang disangka selama ini. Lah itu namanya menyembunyikan kebenaran di balik kepentingan, dalam tanda kutip ya. Ngertes tuh. Saudaraku yang budiman, saya saja yang bukan ulama dibawa rasa penasaran atas tesisnya Kiai Maduddin, sampai sekarang masih terus mengkaji dan meneliti. Apalagi yang merasa dirinya sebagai ulama, harusnya lebih kritis dalam menggali, menguji tesisnya Kiai Maduddin dengan teliti. Tapi kudu pakai ilmu, dan ngaranna ki ulama. Jangan pakai nafsu, apalagi pakai sumpah serapah dan fitnah. Lamun gitu cara namanya Joko Sembung makan bawang, tidak nyambung abangku sayang. Bisa dipahami ya. Nah sekarang saudaraku yang budiman, yang banyak menjadi sorotan publik dari ekses diskursus nasab ini adalah merambahnya kepada pemalsuan sejarah NKRI, pemalsuan sejarah NU yang sunyi dari pertanggungjawaban, klarifikasi dari pihak yang secara umum dicurigai adalah golongan klan dari Pak Alwi, juga tentang pemalsuan makam-makam. Dan yang anehnya, dan mungkin ya aneh ya mah, mosok katanya makam leluhurnya, tapi dibongkar sama orang lain cicing baik. Coba Bapak Ibu, coba iya nunanyakan. Maaf ya, kalau sampean punya leluhur, terus leluhur sampean ini makamnya dibongkar, apa yang sampean lakukan? Ya pasti gak terima kan. Tapi iya mah kasusnya mah aneh. Lah ini pun perlu dikaji, perlu diteliti lebih dalam lagi maksud dan tujuan dibalik itu semua. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya berpesan kepada semua pihak untuk tetap mengedepankan tabayun, silaturahimlah, lamun cek orang mah klarifikasi. Gunakan budi pekerti, hindari framing-framing negatif, fitnah. Jangan sampai terjadi yang namanya caci maki. Untuk diingat-ingat bahwa hakikat kemuliaan seseorang itu tidak bisa direkayasa dari bualan-bualan cerita dusta, dan juga bukan pada nasab semata. Akan tetapi kemuliaan itu ada pada ilmu dan akhlak. Itulah ketaatan, jalan menuju takwa. Bisa difahami? Alhamdulillah.
Jadi demikianlah ya penjelasan ya, sebagai keputusan tentang polemik nasab ini, bahwa polemik nasab ini sudah berakhir karena ilmu nasab itu adalah ilmu pasti ya. Seperti A ya bin B ya. B bin C, C bin D, D dan seterusnya. Jadi semuanya sudah tahu. Orang-orang itu pasti tahu bahwa fulan itu anaknya fulan, fulan anaknya fulan. Nah, jadi demikianlah keputusan. Kemudian ini ada seorang Habib ya, Habib Syekh ya, sempat mendoakan ke Imaduddin Al-Bantani. Mari kita ikuti bersama ya. Yang ada adalah berita tentang keberhasilan. Tunjukkan berita keberhasilan setiap saat di negeri ini. Jangan tunjukkan berita kesalahan setiap saat di negeri yang kita cintai ini. Indonesia tidak memerlukan kesalahan. Indonesia memerlukan keberhasilan. Keberhasilan tidak pernah kalian tonjolkan. Yang kalian tonjolkan kesalahan orang lain untuk menonjolkan seakan-akan kalian lebih hebat dan lebih baik daripada orang lain. Nasihat ini saya berikan untuk diri saya dan untuk seluruh penduduk negeri yang saya cintai, dan seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini. Seluruh yang mendengar acara ini, saya nasihatkan supaya saya tidak terbebani dengan hal-hal yang nanti akan dituntut. Apakah engkau telah menyampaikan tentang yang hak kepada masyarakat dan bangsa ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni saya, mengampuni Bapak Presiden, mengampuni semua menteri-menterinya, mengampuni semua anggota DPR, mengampuni dosa Wakil Presiden, mengampuni dosa seluruh anggota TNI dan Polri kita, mengampuni dosa ulama-ulama kita, mengampuni dosa seluruh masyarakat dan bangsa kita. Mudah-mudahan dari malam hari ini semuanya akan dibukakan hatinya oleh Allah untuk selalu menonjolkan kebaikan, bukan mencari dan menonjolkan kejelekan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Rabb, kami titipkan negeri dan bangsa ini kepadamu. Engkau telah memerintahkan kami untuk menyampaikan, kami telah sampaikan ya arhamar rahimin. Dan kami bukan lebih baik daripada mereka. Kami adalah sumber kejelekan, tetapi kami ingin menjadi baik bersama mereka. Ya Allah, jadikan kebaikan ke depan adalah kebaikan yang akan mengantarkan negeri ini menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan jadikan penduduk negeri ini semua berhasil. Yang lagi berdagang ya Allah, jadikan perdagangan mereka lancar dan berhasil dengan ridha dan rahmat serta berkah darimu. Yang lagi bekerja, jadikan pekerjaan mereka ya arhamar rahimin pekerjaan yang membawa keberkahan dan keridhaan darimu. Yang lagi bertugas ya Allah mengamankan negeri ini, berilah kepada mereka kemampuan dan kekuatan agar mereka dapat mengamankan dan menyelamatkan negeri ini dengan baik. Ya Rabb, yang lagi menjadi ulama di negeri ini, jadikan mereka ulama-ulama yang kau ridhai dan kau cintai, karena mereka adalah penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, seandainya ada dari bangsa ini siapapun mereka berbuat salah atau dosa, kami yakin mereka adalah hamba-hambamu yang lupa, hamba-hambamu yang tiada mampu melawan syaitan dan nafsu. Ya Rabb, berkat malam hari ini, berilah ampunan bagi kami, ampunan bagi kedua orang tua kami dan bagi mereka semuanya ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, bimbinglah pemimpin-pemimpin kami, aparat-aparat kami, semua yang ada yang terlibat di negeri ini ya Rabb, jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan ridha, jalan yang penuh dengan kasih sayang, hingga kami tiada mendengar berita kecuali berita kebaikan, hingga kami tiada mendengar kecuali sesuatu yang membawa keberhasilan bagi negeri dan bangsa ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Saya adalah manusia yang tiada lepas daripada khilaf dan salah. Doakan saya supaya saya menjadi yang benar, dan insya Allah saya doakan pula kalian, mudah-mudahan kita sama-sama berada di dalam wadah yang benar. Saya menasihati ini bukan saya lebih baik, saya menasihati ini khusus untuk diri saya dan orang-orang yang dekat kepada saya, dan untuk bangsa dan pemimpin serta semua yang ada di Indonesia ini yang terlibat untuk
pemerintahan di dalam pemerintahan di Indonesia ini karena kecintaan dan sayang saya. Bukan saya menghinakan siapapun, mereka semua adalah baik. Ayo dengan kebaikan ini kita sama-sama menuju kepada keridhaan Allah hingga nantinya kita di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekitar 124.313 atau 124.315 tidak pernah sekalipun Allah menyatakan kepada semua nabi dan rasulnya dengan kalimat Habib. Habib hanya ucapan yang Allah sematkan secara khusus terhadap kanjeng Nabi Muhammad SAW, tidak terhadap siapapun. Tidak terhadap siapapun. Habib adalah sebuah gelar yang Allah sematkan kepada kekasihnya yang paling terkasih karena memiliki hubungan yang sangat indah, hubungan yang sangat romantis. Sejak kapan kalimat Habib bisa dipakai oleh umat Nabi Muhammad? Sejak kapan? Orang-orang tidak beradab, tidak berajal tentang ilmu. Kata Habib hanya disematkan untuk Rasulullah SAW. Saya ingin memberitahukan secara jujur dan transparan. Sejak di waktu Mi'raj dulu, sudah tahu. waktu Isra dan Mi'raj. Dulur-dulurku sedoyo, saat ini sudah sejak 2 tahun kemarin sampai saat ini warga Nahdlatul Ulama sedang tidak baik-baik saja. Para kiai Nahdlatul Ulama pun sedang tidak baik-baik saja. Bahkan para penegak hukum pun bingung. Walaupun mereka tahu mana yang benar dan mana. Dalam sebuah keterangan ya, Nabi Muhammad diberikan sebagai panggilan Habib ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil kekasihnya kepada Nabi Ibrahim yaitu Al-Khalil ya. Jadi kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, kalau Nabi Muhammad Habibullah. Ya demikianlah ya, semoga bisa bermanfaat untuk menyadarkan umat seluruhnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.